Beruntung banget orang Indonesia yang kerja di Jepang. Selain mereka bisa kerja, mereka juga dapat bonus bisa pacaran sama cewek-cewek Jepang yang terkenal sangatlah cantik. Apakah jodoh aku orang Indonesia? インドネシアとフィリピン。インドネシアと思うんですけど、最終的にインドネシアにした理由とかありますか？なんか今調べたらインドネシアの濃い顔のイケメンが多そうだったからインドネシアに。納得ですか？はい。アジアの人とかはどうですか？インドネシアの方、いいなって思います。インドネシア人はどうですか？menurut aku, 私的には、そう、明るくて、優しくて、一緒にいるとすごい楽しいです。Ini baru salah satunya. Yang lain masih ada banyak loh. Kalau cowok Jepang, belum tentu. Kalau semua orang Indonesia begini, pasti cowok Jepang gak laku. Jika cintamu ditolak di Indonesia, jangan khawatir sayang. Datanglah ke Jepang, karena di Jepang masih banyak cewek Jepang yang tidak memandang fisik. Itu jangan sedih abangku. Fenomena unik kembali mencuri perhatian warganet. Kali ini datang dari negeri Sakura. Tempat di mana sebuah tren yang cukup mengejutkan mulai ramai. Diperbincangkan di media sosial. Banyak gadis di sana disebut mulai tertarik dan penasaran dengan pria yang berasal dari Nusantara. Awalnya, cerita ini muncul dari berbagai unggahan, video dan pengalaman para perantau yang tinggal di Jepang. Dalam beberapa video yang viral, terlihat interaksi yang cukup hangat antara pria dari Indonesia dengan perempuan Jepang. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa mereka merasa pria Indonesia memiliki karakter yang berbeda dibandingkan pria di sana. Hal ini pun memicu rasa penasaran banyak orang. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Beberapa orang yang tinggal di Jepang menjelaskan bahwa salah satu alasan utamanya adalah sikap ramah dan sopan yang sering ditunjukkan pria Indonesia. Budaya menghormati orang lain, berbicara dengan santun, dan memiliki sikap rendah hati. Ternyata meninggalkan kesan yang cukup kuat bagi sebagian perempuan Jepang. Selain itu, kepribadian yang dikenal, hangat dan mudah bergaul juga, menjadi daya tarik tersendiri. Dalam banyak kesempatan, pria Indonesia dianggap lebih ekspresif dan mudah menunjukkan perhatian. Sesuatu yang menurut sebagian orang cukup jarang ditemui dalam budaya yang lebih tertutup. Tidak hanya itu, faktor budaya juga ikut berperan. Banyak perempuan Jepang yang penasaran dengan kehidupan di Indonesia. Mulai dari makanan, tradisi, hingga gaya hidup masyarakatnya yang dikenal penuh kebersamaan. Ketika mereka bertemu langsung dengan orang Indonesia yang bekerja atau belajar di Jepang, rasa penasaran itu berubah menjadi ketertarikan untuk mengenal lebih jauh. Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan setelah sejumlah video di media sosial memperlihatkan momen ketika beberapa perempuan Jepang secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka menyukai karakter pria Indonesia. Komentar-komentar dari warganet pun langsung membanjiri unggahan tersebut. Ada yang merasa bangga. Ada pula yang terkejut dengan fakta bahwa orang Indonesia bisa menjadi perhatian di negara lain. Meski begitu, cerita-cerita seperti ini menunjukkan bagaimana pertemuan budaya dapat menciptakan hal-hal menarik yang tidak terduga di tengah dunia yang semakin terhubung. Pergaulan lintas negara kini menjadi hal yang semakin umum. Orang dari berbagai latar belakang bisa saling bertemu, bekerja bersama, bahkan membangun hubungan persahabatan yang kuat. Fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa karakter dan sikap seseorang seringkali lebih berkesan dibandingkan penampilan semata. Bagi sebagian orang di Jepang, sikap ramah, pekerja keras, dan penuh rasa hormat
yang dimiliki pria Indonesia ternyata menjadi sesuatu yang menarik untuk dikenal lebih jauh. Tidak heran jika cerita tentang fenomena ini terus menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. アジアの人とかはどうですか？インドネシアの方、いいなって思います。インドネシア人はどうですか？ menurut aku, 私的には、そう、明るくて、優しくて、一緒にいるとすごい楽しいです。 Ini baru salah satunya. Yang lain masih ada banyak loh. Kalau cowok Jepang, belum tentu. Kalau semua orang Indonesia begini, pasti cowok Jepang gak laku. Jika cintamu ditolak di Indonesia, jangan khawatir sayang. Datanglah ke Jepang, karena di Jepang masih banyak cewek Jepang yang tidak memandang fisik. Jadi jangan sedih abangku. Halo Sobat Mosa Story, pernah nggak sih ngerasa jadi pria Indonesia itu kadang nasibnya dramatis? Di Indonesia, banyak cowok minder karena merasa kurang tampan dan kalah saing sama standar TikTok. Standarnya bukan lagi tinggi, tapi udah kayak syarat masuk kerja BUMN. Harus glowing, harus tinggi, harus rahang tegas. Kalau enggak, swipe kiri tanpa ampun. Padahal mukanya sama, orangnya itu-itu juga. Tapi anehnya, begitu sampai Jepang, kok naik level? Yang di Indonesia cuma jadi penonton story, di Jepang malah jadi kandidat mantu. Sekarang, lagi ada fenomena unik di Jepang. Pria Indonesia justru banyak disukai gadis muda di sana. Kenapa? Karena mereka nggak cuma lihat fisik, mereka lihat hati, kerja keras, kesetiaan. Sementara kita dari kecil sudah dilatih romantis. Bukan karena kursus, tapi karena sering ditolak jadi belajar kata-kata manis. Yang di sini dibilang biasa aja, di sana disebut unik dan eksotis. Kita bingung, ini muka yang sama loh, cuma beda time zone. Beruntung banget orang Indonesia yang kerja di Jepang. Selain mereka bisa kerja, mereka juga dapat bonus bisa pacaran sama cewek-cewek Jepang yang terkenal sangatlah cantik. Sifat lembut mereka bahkan penyayang bikin orang Indonesia iri banget buat dapatin cewek Jepang. Kita kapan ya bisa kayak mereka? Sekarang aku di Jepang, tapi Rebista tinggal di Indonesia. Apakah jodoh aku orang Indonesia? Komentarnya abangku. インドネシアとフィリピン。インドネシアもうイケメンが多いと思う理由を聞いてもいいですか？ K-POP 流行ってるから、韓国の方がイケメン多いかなと思ったんですけど、濃い顔のが好きだからインドネシアかな。途中で、顔が濃い国も選んでたと思うんですけど、最終的にインドネシアにした理由とかありますか？なんか今調べたらインドネシアの濃い顔のイケメンが多そうだったからインドネシアに。納得ですか？はい。パチャインドネシア。インドネシアの方、マレーシアとかフィリピン。お二人今何されてる方ですか？大学生です。大学生です。じゃあお二人は大学の友達ですか？ミスコンに出てた時の友達です。外国人の方は恋愛対象に入りますか？入ります。入ります。それはなんかどうしてですか？外国人の方はすごいレディーファーストが日本人の男性に比べるとより強い気がします。どこの国の人と付き合いたいとかってありますか？ヨーロッパの方とか、フランスがやっぱりいいかなって思います。私はアメリカの人結構いいなと思います。いろんな映画俳優の人とか、ちっちゃい頃よく見てきたので、憧れがあります。アジアの人とかはどうですか？インドネシアの方、いいなって思います。それはどうしてですか？かっこいいから。マレーシアとかフィリピンの人結構好きです。バイト先で、いるんですよ。マレーシアとかフィリピンのアジア系の方が。で、なんかすごいノリ良くて明るくて、なんかいるだけでパーッと話が盛り上がる感じなんかいいなと思います。インドネシア人はどうですか？ menurut aku, 私18歳、いろはです。普段は何されてるんですか？大学生です。大学生です。はい。今は何年生ですか？1年生です。1年生？はい。若いですね。今は、インドネシア、ジャパン、ベスティバルじゃないですか。それに関して、なんか、インドネシア人の友達とか、いますか？はい、います。います。はい。どうやって知り合ってたんですか？まずは、青森さんも含めて、語学アプリで
いっぱい話したことある人がいるのと、あとは、去年のこのお祭り、フェスティバルで、一人、出会った人がいて、あとは大学入ってからも、何人かインドネシア人の友達できました。インドネシア人はどうですか？menurut aku, 私的には、そう、明るくて、優しくて、一緒にいるとすごい楽しいです。Kenapa bisa suka sama cowok Indonesia? Baik hati. Aing banget. Dari jutaan kita Heo, pengen dipoto kedua kan? Jika cintamu ditolak di Indonesia, jangan khawatir sayang. Datanglah ke Jepang, karena di Jepang masih banyak cewek Jepang yang tidak memandang fisik. Jangan sedih abangku. Kalau di Indonesia, cewek biasanya gengsi nembak duluan. Suka tapi pakai kode. Kodenya rumit, harus peka tingkat dewa. Salah tafsir sedikit, bisa dikira cuma teman. Tapi di Jepang, kalau suka ya ngomong. Daripada dia lepas, lebih baik aku malu sebentar. Kita yang ditembak malah panik. Loh, ini serius? Ini bukan prank. Dan hebatnya lagi, kalau sudah dekat sama pria Indonesia, mereka bisa totalitas. Baru kenal sehari, sudah diajak ketemu keluarga. Kita yang deg-degan. Ini silaturahmi atau audisi jadi suami. Salah satu senjata utama pria Indonesia di sana itu gombalan. Tapi bukan gombal receh, gombal tulus. Yang sederhana tapi bikin hati hangat. Karena di sana, ungkapan perasaan itu dihargai. Yang lucu, di Indonesia kita sering dianggap terlalu banyak omong. Di Jepang justru dianggap ekspresif dan romantis. Ternyata, kadang bukan kita yang salah, cuma beda pasar. Beri ciki, beri koyo. Ayo nikah sama aku. Utako, ditanya tuh, kenapa sih kok kamu suka sama cowok Indonesia? Karena kamu kan suka antar aku, jemput aku, terus pijitin aku. Kamu nyari suami apa sopir sama terapis pribadi nih? Hari kecil begini ya, pikirnya aku pengen anak. Yasashiku. そういう感じか。嬉しそう。かわいい、るちゃん。高いね。 Ini baru salah satunya. Yang lain masih ada banyak loh. Kalau cowok Jepang belum tentu. Kalau semua orang Indonesia begini, pasti cowok Jepang gak laku. Wanita Jepang juga banyak yang nikah sama orang Indonesia ya Pak? Oh, wanita Jepang. Nah, nikah sama orang laki-laki Indonesia. Banyak kan ya Pak ya? Tapi mungkin lebih banyak itu laki-laki orang Jepang ya dengan ya wanita Indonesia. Iya. Sering lihat di YouTube, di TikTok saya. Oh gitu. TikTok wanita Jepang nikah sama laki-laki Indonesia, begitu pun sebaliknya banyak. Oh gitu. Ya memang benar lebih banyak kan laki-laki ya. Iya. Sebenarnya teman saya juga beberapa orang punya pacar yang orang Indonesia. Ayo atuh Bapak juga tuh. Go atuh go. Ayo. Buat kita semangat. Iya. Semangat kitanya nanti kan ada Pak. Harus semangat. Iya semangat dulu yang penting Pak ya. Utako, Kimi no egao wo miru to, kyou mo ganbareru ki ga suru yo. Apaan tuh? Kimi te hontou ni tokubetsu na sonzai da yo. Belajar dari mana? Ih. Hontou yo. Kimochi ga warui.
Tako. Kizuitara, kimi no koto bakari kangaete ta. Udah kali, ini tempat sampah juga. Mana? Nggak bener juga sih. Nggak baca suasana tempat sampah. Dekil lagi. Kenapa kita bisa menikah padahal saya orang Indonesia dan istri saya orang Jepang? Tonton video ini sampai habis. Hari ini kita akan cerita-cerita santai bagaimana kita bisa pacaran sampai kita menikah. Pertama kali kita itu ketemu di tempat kerja. Saya kerja di sebuah restoran dan istri saya juga kerja di sebuah restoran. Tapi dalam kondisi saat itu, saya itu adalah atasannya istri saya. Saya adalah leader di shift itu dan istri saya itu masuk sebagai orang baru. Kemudian saat itu istri saya tentunya sebagai orang baru tidak tahu menahu apa pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, kebetulan saya harus sebagai leader bertanggung jawab mengajari orang baru untuk bisa bekerja. Nah, kebetulan di situ istriku baru pertama kali masuk dan saya berkewajiban untuk mengajari istriku cara bekerja di restoran saya tempat kerja itu. Singkat cerita, setelah sehari kita bekerja, kemudian istri saya pulang dan saya juga pulang. Di kemudian harinya saat pagi hari saya sedang makan sarapan gitu ya. Terus istri saya datang, dia bilang, terima kasih kemarin sudah bantuin saya, ngasih tahu saya cara kerjanya seperti apa. Nanti kalau selesai kerja kamu mau nggak minum sama aku gitu. Dia bilang seperti itu. Dia ngajakin minum dulu pertamanya. Terus kemudian saya bilang karena saya orang Islam, saya nggak boleh minum alkohol. Kemudian saya bilang bagaimana kalau kita makan yakiniku gitu. Terus akhirnya kita pergi makan yakiniku. Dan dari situlah awal permulaan kita bisa dekat sebelum pacaran. Nah, setelah kita pergi ke yakiniku untuk pertama kalinya, dari situlah awal mula kita mulai dekat. Dan kemudian kita sering jalan bareng ketika hari libur tiba. Tidak lama setelah kita kenal dekat dan sering keluar makan bersama, akhirnya kita memutuskan untuk pacaran. Di situ yang nembak duluan saya. Tapi pada awalnya yang ngajak duluan tuh dia, tapi dia nggak bilang secara langsung pacaran yuk gitu, nggak bilang dia. Akhirnya saya yang nembak duluan. Kemudian setelah 1 minggu setelah kita pacaran, istri saya tuh mau tinggal bareng sama aku gitu. Kemudian saya bilang ke istri saya untuk tinggal bersama kita harus menikah dulu karena itu adalah syariat Islam ya. Tentu saja orang tua saya jika tahu saya tinggal bersama tanpa menikah juga mereka akan menolak gitu. Nah kemudian saya menerangkan kepada istriku kalau untuk menikah, tentu saja istriku juga harus masuk Islam. Nah, dari situlah sedikit permasalahan muncul ya. Bukan dari istriku tidak mau masuk Islam, tapi dari keluarganya dia kan takut gitu ya. Nanti kalau masuk Islam tuh jadi kayak gimana, ada perubahan apa gitu ya. Nah, terus kemudian saya menjelaskan kepada dia dan kepada orang tuanya bahwa kalau dia masuk Islam, tidak ada perubahan signifikan yang akan terjadi pada dia. Nggak ada larangan-larangan tertentu, kecuali memang tidak boleh makan babi dan minum alkohol gitu ya. Nah, sejak saat itu mereka setuju, kemudian kita menikah. Jadi kita dari pacaran sampai menikah itu cuma butuh waktu kurang lebih sekitar kurang dari 1 bulan. Setelah pacaran gitu kita sudah menikah. Nah, dari saat itulah kita menikah dan sampai sekarang ini. Kira-kira seperti itulah cerita singkat kita dari pertama kali ketemu sampai kita menikah gitu ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan cerita kenapa kita sampai sekarang ini belum memutuskan untuk memiliki anak gitu ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Emang kalau cewek di Jepang itu kan bukannya gengsi kalau nembak cowok duluan kan? Enggak. Daripada dia lepas, lebih baik gue malu daripada gue orang ini lepas gitu. Tapi tunggu, kalau di Jepang, kalau di sini kan gengsi lah maksudnya cewek. Oh, sana lain. Cewek kalau udah suka tembak. Wah, jangan ke Jepang deh gue ntar laku. Tanya, kenapa kamu kasih saya biar kamu selalu ingat saya bilang gitu kan. Dia nangis lagi. Pas sambil dia ngomong, dia nangis pakai kimochi loh dia ngomong. Feeling. Iya. Sambil nangis loh. Berarti pakai feeling kan ngomong. Keras banget dah, enggak lelah dipendam. Lu udah suka sama dia? Enggak.
Ini orang gimana? Saya tuh tahu diri ya. Masa saya suka sama kayak gini gitu Ya, kan? tapi kalau dia mau Tapi lah. karena dia udah ngomong gitu, berarti saya harus lepas hati saya juga kan? Asik! Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Daya tarik itu bukan soal wajah simetris atau standar media sosial, tapi soal sikap, empati, dan kerja keras. Bahkan hal sederhana seperti memberi tempat duduk untuk lansia saja bisa bikin orang Jepang respect, karena nilai sopan santun itu mahal. Kadang, kita merasa kurang dihargai di tempat sendiri, merasa kalah saing, merasa nggak cukup. Padahal, bisa jadi kita bukan kurang menarik, cuma beda koordinat. Jadi, buat para pria Indonesia yang merasa minder karena standar TikTok, tenang saja. Siapa tahu jodohmu lagi belajar bahasa Indonesia di Jepang sekarang. Intinya satu, kalau di sini kamu dianggap biasa, jangan putus asa. Bisa jadi di negara lain, kamu dianggap luar biasa.